Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Tampang pria ancam tembak Anies Baswedan yang ditangkap polisi hari ini. Katanya kabarnya ya ditangkap di Jawa Timur. Bayangkan kalau hal-hal seperti itu dianggap sepele begitu kan ya, dianggap tidak merisaukan, maka kemudian ya negara kita harus introspeksi diri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini soal nyangkut nyawa orang ya. Ini sudah masuk pidana di situ. Yang pertama adalah mengancam. Yang kedua adalah seolah-olah ada kebencian terhadap sesama begitu kan. Ini negara demokrasi bukan negara preman, bukan tiba-tiba seenaknya menghilangkan nyawa orang begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ini negara demokrasi di situ begitu kan. Ini sudah kabarnya sudah ditangkap di Jawa Timur katanya begitu. Maka dimanapun kita berada boleh Anda berbeda pilihan, tapi jangan seperti itu dan jangan ancam-ancam ya ada tembak dan sebagainya begitu kan. Dan bahkan yang paling krusial dia menanyakan begini. Kira-kira ya dihukum berapa tahun ya kalau nembak kepala Anies Baswedan? Itu kan pertanyaan yang sangat sensitif, pertanyaan yang mengandung pidana di situ begitu. Walaupun ini bercanda, ini tetap diproses secara hukum biar menjadi efek jera kepada siapapun begitu kan. Tidak boleh negara kita itu ada ancam-ancaman seperti itu begitu kan. Ini bukan negara preman begitu ya. Jadi ini menjadi efek jera ya. Ini kan masih anak muda di situ begitu kan ya. Apresiasi kepada pihak kepolisian, tampang pria ancam tembak Anies Baswedan ditangkap polisi. Menurut saya lebih baik Bapak ini diedukasi dan dikasih pemahaman. Semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi. Mari ramaikan pemilu damai dan riang gembira. Tidak boleh seperti itu begitu kan. Menurut saya pribadi justru ini dipidanakan begitu. Kenapa? Karena menjadi efek jera begitu kepada siapapun yang ngancam. Tidak hanya kepada seorang capres, ya tidak hanya kepada petinggi-petinggi siapapun. Ya sesama tetangga kita, sesama saudara-saudara kita, tidak boleh ada ancaman-ancaman seperti itu begitu. Ini menjadi efek jera kepada siapapun sehingga orang ketika mengatakan bahwa ada mengancam seperti ini dan seperti itu begitu kan, maka kemudian kita lihat saja ya pidananya mereka begitu kan, ya masuk penjara dan sebagainya. Kalau ini lepas maka orang akan wah ujung-ujungnya minta maaf selesai, minta maaf selesai, minta maaf selesai. Ini kan negara hukum begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ya jangan kasih ya minta maaf oke tidak menjadi masalah, tapi bukan berarti untuk menggugurkan secara hukum begitu kan ya. Ini harus dipidanakan begitu kan. Berian menjadi efek jera di situ. Sudahlah, saya tidak terlalu respect dengan ancaman pengancam. Sebagai mantan aktivis, Pak Anies sudah tamat dengan kondisi seperti ini. Sebaiknya dilakukan edukasi saja, insya Allah Pak Anies memaafkan. Ya, kalau saat memaafkan iya. Tapi jangan sampai ada orang yang kemudian begitu kan ya. Paling kalau hanya mengancam, paling ujung-ujungnya minta maaf selesai. Apakah seperti itu begitu kan? Jadi ini negara demokrasi begitu kan ya, menjadi efek jera kepada siapapun begitu. Maka jangan ada toleransi ya. Dan jangan ada toleran kepada orang-orang yang kemudian melakukan ya tindak kekerasan seperti itu begitu. Saya meyakini bahwa apa yang terjadi selama ini memang ini saking bencinya atau saking apanya? Coba bayangkan begitu kan. Ini tidak boleh begitu. Di negara hukum tiba-tiba ada mengancam seperti itu. Ini kan menurut saya pribadi tidak logis begitu kan ya. Si pengancam tidak memahami bahwasanya capres-cawapres dilindungi negara selama 24 jam. Kita itu dilindungi oleh negara sebenarnya begitu kan. Tidak hanya capres-cawapres begitu kan. Siapapun yang ada intimidasi, pengancaman dan itu tidak boleh dilakukan kepada siapapun begitu. Apalagi seorang capres begitu kan. Ini kan menjadi menjadi tontonan ya kepada publik bahwa seolah-olah hukum itu ya dengan adanya minta maaf selesai. Apakah seperti itu begitu? Tampang pria ancam tembak Anies Baswedan yang ditangkap polisi ya. Bareskrim Polri menangkap pemilik akun media sosial medsos yang mengancam ingin menembak calon presiden nomor 1 Anies Baswedan. Pelaku merupakan seorang laki-laki. Berdasarkan foto yang diterima detik.com, terduga pelaku tampak sudah dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke kantor polisi. Pria tersebut ya terlihat mengenakan ya kaos berwarna coklat muda, dia didudukan di kursi tengah ya penumpang mobil. Bahkan ya satu sisi mengatakan berdasarkan informasi yang diterima oleh detik.com, pemilik akun di medsos ditangkap di Kecamatan Ambulu, Jember. Saat ini pelaku dibawa petugas kepolisian menuju Surabaya, Jawa Timur.
Bahkan ya pelaku ditangkap personel Subdit ya Siberdeskrimus Polda Jatim yang di backup oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri. Pelaku sudah dibawa petugas gabungan ya dari Polda Jatim dan Bareskrim Polri untuk diperiksa lebih lanjut ya. Belum ada informasi lebih lanjut terkait soal pelaku tersebut. Sebelumnya diberitakan Polri melakukan ya pendalaman kepada akun media sosial yang memberikan ancaman tersebut. Dalam postingan viral yang dilihat detik.com, persoalan penembakan tersebut dilontarkan oleh salah satu akun medsos melalui kolom komentar. Akun tersebut pun bertanya hukumnya untuk menembak Anies Baswedan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kabiro Humas ya, Panmas ya, Divisi Humas ya, Polri Brigjen Truyodo Wisnu Andiko mengatakan sejauh ini belum ada laporan terkait hal tersebut. Namun Polri telah melakukan pendalaman kepada akun tersebut. Saya apresiasi luar biasa sebenarnya begitu. Kalau dari tim Anies Baswedan tidak ada laporan sama sekali mereka begitu kan. Biarkan begitu kan. Tapi ada indikasi-indikasi yang kemudian ancaman-ancaman itu semakin orang ketika mau datang kepada acara Anies Baswedan takut juga begitu kan ya, takut ketar-ketir. Bagaimana kalau ada kejadian-kejadian yang kemudian ada penembakan sana sini begitu kan ya, yang kena pasti ya satu sisi ya tidak hanya Anies Baswedan, maka seluruh simpatisan juga kena mereka begitu. Artinya maka dengan ketat di situ begitu kan ya, dengan ucapan-ucapan itu tidak boleh dilakukan. Itu kan sudah bernarasi ancaman begitu kan ya, bernarasi bernarasi ketidaksukaan begitu kan. Jadi ini sebenarnya masuk pidana. Saya apresiasi sebenarnya ke langkah hukum ya, langkah ya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pihak terkait begitu kan, begitu cepatnya menangkap mereka begitu ya. Takutlah ada indikasi-indikasi sesuatu begitu kan. Ya bisa saja begitu kan, dan sekarang itu cara-cara membunuh orang itu kan bisa saja ya nyogok, suap kepada orang atau pembunuh bayaran dan sebagainya. Itu perlu dihati-hati loh begitu kan. Apalagi seorang capres-cawapres itu sudah dijamin ya keamanannya di situ begitu, karena ini masa kampanye. Sejauh ini belum ada laporan ya, namun Polri telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut, kata Truno Yudo ya dalam keterangannya kepada wartawan. Lebih lanjut dirinya mengimbau seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang aman, hal itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Polri mengimbau kepada seluruh masyarakat bahwa mari kita wujudkan pemilu yang aman, damai untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Wow, sangat luar biasa sekali di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Saya apresiasi luar biasa begitu kan kepada pihak Polri yang telah menangkap ya orang-orang yang telah mengancam atau menembak Anies Baswedan begitu, dan sekarang sudah ditangkap ya di Jawa Timur, di Jember katanya, dan sekarang sudah dibawa ke Surabaya. Jadi saya ingin ya menekankan dan memberikan solusi, siapapun orangnya tidak boleh ada ancaman, tidak boleh ada kriminalisasi, apalagi ya benci terhadap sesama kita begitu. Boleh Anda mengkritik Anies Baswedan, mengatakan goblok, mengatakan ini, mengatakan tidak becus, mengatakan itu dan sebagainya. Silahkan begitu kan. Tapi pada kenyataannya jangan sampai ada di negara kita mengancam seperti itu. Ini bukan negara preman begitu. Maka menurut saya pribadi ya, hukum seadil-adilnya karena ini negara hukum begitu kan ya. Maka kemudian menjadi efek jera kepada siapapun. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap hari. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.